Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmata at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Faqala Rasulullah, kullu amali ibni Adam lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa asdaqul qailin. Khadratil muhtaramin, para alim ulama, para satidat di mana saja berada, wabil khusus para alim ulama, para satidat setempat, dan yang sama-sama kita cintai, kita hormati, orang tua kita, guru kita, itu Al-Mukarramah Ibunda Hajah Maimunah, mata'anallah fi umurik wa hayatik. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Neneng selaku Ketua Majelis Ta'lim Al-Azhar, dan juga para ibu sekalian, Ibu Hajah Mahyuna, Ibu Rubaina, Ami, dan juga ibu semuanya yang saya cintai dan yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kita sama-sama muliakan guru kita, orang tua kita, dan juga sekaligus selaku tokoh masyarakat, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Mudi Al-Ansari. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dikuatkan iman Islamnya, diberikan anak keturunan yang soleh dan solehah, amin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini walaupun hanya beberapa orang, alhamdulillah, ini orang-orang pilihan Allah yang duduk di majelis ilmu. Padahal liburnya udah lama ya Bu, udah 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Rupanya masih kurang liburnya ini. Ibu, masih kurang liburnya. Termasuk Rafiul Ala nambah sampai lebaran haji. Kuncinya rupanya belum ketemu katanya kuncinya, lagi cari duplikatnya ya. Alhamdulillah, walaupun cuma beberapa orang, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, dan juga Allah tetap akan mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para seluruh keluarga, sahabat, dan juga tentunya kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah, dengan tentunya ridha dan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita bacakan sekali lagi surat Al-Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru kita, keluarga besar,
dari Bapak Ki Haji Mudi Al-Ansari beserta ibu dan seluruh anak keturunannya dijadikan anak yang soleh soleha, diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan anak keturunannya Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Di akhir hidupnya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Juga untuk kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islamnya, disehatkan badan kita, anak keturunan kita jadikan anak yang soleh dan soleha, dan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. Ibu sekalian yang rahmati Allah, di dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan bahwa kita sebagai umat Rasulullah ada Allah memberikan kepada umat Rasulullah bulan-bulan yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Selain bulan suci Ramadan, ada 4 bulan yang Allah haramkan atau Allah berikan kemuliaan. Yaitu bulan apa, Bu? Yang berurutan dulu. Bulan Dzulqa'dah. Ini sekarang nih bulan Dzulqa'dah nih. Ini termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah atau bulan diberikan kemuliaan. Bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Kemudian yang keempat bulan Sya'ban. Ini 4 bulan ini yang diberikan kemuliaan oleh Allah, dan Allah melipat gandakan pahala setiap kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan yang 4 ini. Dzulqa'dah. Kalau kampungnya Hafid ya. Bulan yang kecepit. Yang nggak boleh itu berperang. Dilarang kalau bulan yang diharamkan itu untuk berperang. Kali mau nikahan ya nggak apa-apa, Bu. Kan jodoh maut itu Allah yang atur semuanya. Jadi nggak ada yang, kalau itu kan orang-orang yang perhitungan Jawa ya. Katanya kalau bulan Hafid nggak boleh. Kalau 1 tahun menikahkan 2 anak nggak boleh. Bukan nggak boleh, takut ibunya kepusingan 1 tahun nikahin, biayanya kan gede. Apalagi kalau anaknya laki-laki semua. Kan laki-laki mah harus nyiapin modalnya sendiri. Gitu kan. Semuanya itu baik. Ya, karena jodoh itu Allah yang atur. Iya, Bu ya. Jadi itu mah hitung-hitungan orang dulu ya. Nggak boleh, kata Hafid itu bulan apa, Safar ya, sama dengan Safar bukan? Ya. Hafid itu Safar ya. Safar itu kan Allah turunkan 1000 bala, 1000 macam penyakit diturunkan di bulan Safar. Di tanggal berapanya belum tahu saya. Ya, tapi jangan itu dijadikan kalau bulan Safar nggak boleh kemana-mana, nggak boleh nikah dan lain sebagainya. Itu nggak ada ketentuan seperti itu. Ya, Bu ya. Bulan apa aja juga bagus, semuanya bagus. Hari juga semuanya bagus. Cuman memang ada hari-hari tertentu yang memang Allah berikan keistimewaan. Salah satunya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amalus shalih fiha ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyam, yani ayyami 'ashri
Dzulhijjah. Tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah dari hamba-hambanya yang berbuat amal kebaikan. Tidak ada yang paling Allah cintai kecuali ayyam 20 Dzulhijjah, pada hari 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah itu hari apa sih Bu? Arafah. Ya, ketika semua jamaah haji sedang berkumpul di padang Arafah. Itu Allah bahkan dalam salah satu hari dikatakan Allah saat itu membanggakan diri kepada para malaikat. Kalau Allah boleh Bu banggain diri, karena Allah maha segala-galanya. Kalau kita nggak boleh kita ya Bu ya membanggakan diri sendiri. Apa kalau dalam bahasa itunya tuh orang yang suka membanggakan dirinya itu namanya ada tabarruj, sum'ah ya, sum'ah kalau nggak salah tuh, yang membanggakan amalnya sendiri. Kalau Allah boleh membanggakan dirinya sendiri, kalau Allah maha segala-galanya, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya, maha tinggi, maha mengetahui segalanya. Saat itu Allah membanggakan diri di hadapan para malaikat. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, persaksikan olehmu bahwa pada hari ini, yaitu pada hari Arafah, hamba-hambaku berkumpul dengan dalam keadaan dia memakai pakaian yang compang-camping, dengan rambut yang awut-awutan, dengan pakaian yang berdebu. Hari ini dia meminta ampun kepadaku, aku ampuni semua hamba-hambaku. Pada ketika di padang Arafah itu, orang yang masuk ke padang Arafah dia berdiam, walaupun cuma hanya 1-2 jam untuk wukuf di padang Arafah, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan aku mengabulkan setiap hambaku yang meminta kepadaku pada hari ini. Aku memaafkan segala kesalahannya, digugurkan dosanya. Tapi ada satu hamba yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa itu? Ketika di padang Arafah, orang yang sedang memutuskan tali silaturahim dengan keluarganya. Saat itu ketika Rasulullah berada di padang Arafah, Rasulullah sedang khutbah, ada seorang sahabat, kemudian dia berdiri. Dia meninggalkan tempat itu, dia pulang ke rumahnya. Ketika saat Rasulullah memberitahukan bahwa pada hari ini Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang berdosa, berapapun banyaknya dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besarnya diampuni oleh Allah, dimaafkan semua kesalahannya, dikabulkan semua doa-doanya. Tetapi ada hamba Allah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa itu? Ada orang yang sedang memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya. Saat itu ada sahabat, kemudian dia berdiri dan bangun meninggalkan tempat itu. Kemudian gak lama dia datang kembali menghadap Rasulullah. Rasulullah nanya, kenapa tadi ketika saya khutbah kamu pergi? Ada apa? Ya Rasulullah, saya mohon maaf karena ketika saya mendengar engkau mengatakan bahwa tidak diampuni dosa orang yang sedang berselisih dengan saudaranya, maka aku pulang. Aku menemui bibiku karena aku sedang ada perselisihan dengan bibiku. Jadi masalah keluarga, dia lagi nggak baikan. Maka aku minta maaf kepada bibiku, aku minta ridhonya, minta maaf supaya dia maafkan saya. Ternyata beliau sudah mengikhlaskan saya, maafkan saya, maka saya kembali lagi ya Rasulullah. Ya Bu, jadi kalau di bulan bulan Dzulhijjah, nanti ketika 10 Dzulhijjah, kalau ada yang masih suka silih-silih sama saudara Bu, nggak ngomongan sama saudara, sama tetangga, sama orang tua, ini cepat-cepat minta maaf supaya Pak dapat ampunan dari Allah. Ya, kayaknya kalau kita udah duduk di majelis taklim takut ya Bu, kita umur nggak tahu. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ketika Allah manggil kita dalam keadaan kita sedang
memutuskan tali silaturahim kita dengan keluarga kita ataupun dengan tetangga kita. Kalau dosa kita dengan Allah itu sangat mudah. Kalau Allah itu Maha Pemaaf. Kita dosa sama Allah, misal ibu dulu pernah ninggalin sholat atau dulu pernah maksiat, akuin sama Allah. Ini kan hubungannya kita dengan Allah. Bangun tengah malam, sholat sunnah tobat, ngomong kita sama Allah dengan bahasa kita sendiri, akui kesalahan kita. Dengan sungguh-sungguh kita taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi kalau dosa dengan sesama kita, sesama Adam, Allah menangguhkan ampunannya sebelum minta maaf dan ridho dari yang bersangkutan. Kalau sama Allah mah gampang. Kadang-kadang kita manusia yang sombong. Ibu, kita kadang-kadang ngomong biarin aja nanti saya tuntut di hadapan Allah. Hebat banget. Mau nuntut di hadapan Allah, biarin aja dia pernah nyakitin saya, nanti saya akan tuntut di hadapan Allah. Kita ini siapa? Ibu, memang kita orang yang suci. Kenapa sih nggak kita maafin aja? Itu jauh lebih baik. Kita nuntut di hadapan Allah. Kata Allah, lu ibadahnya kayak gimana? Emang kamu gak punya dosa? Malu rasanya kita kalau ngomong kayak begitu sama Allah. Ya Bu, ya kalau ada sedikit-sedikit kita pernah disentil hatinya, kesentil hati kita, kenapa sih kita gak maafin? Allah saja yang maha kuasa, yang menguasai seluruh alam, memaafkan hambanya yang walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, sebesar gunung Uhud, lebih dari gunung Uhud, Allah maafin. Kenapa kita enggak? Terlalu sombong diri kita. Apalagi kalau kita bilang biar nanti kan gua tuntut di hadapan Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian apa kata Rasul, kata sahabat? Qalu ya Rasulullah, ini sahabat nanya, walal jihadu fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah, kata Rasulullah. Kata sahabat, apakah walaupun kita jihad fisabilillah ini tidak disukai oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Qala walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika. Walaupun jihad fisabilillah, kata Rasulullah, ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah pahala orang yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun dia jihad fisabilillah, kecuali kata Rasulullah dia keluar jihad fisabilillah dengan seluruh harta bendanya. Ya, dengan seluruh harta bendanya dibawa semua, dia serahkan harta bendanya, bahkan dirinya dia sendiri dia serahkan. Kemudian falam yarji' bidzalika, dan dia tidak pulang, artinya dia gugur di medan perang. Dia bawa semua harta bendanya, kemudian dia gugur di medan perang, baru itu sebanding. Jadi orang melaksanakan ibadah di bulan Rajab, di bulan Dzulhijjah, ini mulai tanggal 1 Bu, kalau kita mau dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10 itu kan kita puasanya nggak sampai sore kan, puasanya dari pagi sampai kita pulang dari masjid, ya kan? Tapi nilai pahala puasanya sama dihitungnya, bahkan lebih besar pahalanya. Idul Adha, ya kan? Kalau Idul Adha itu disunahkan makan minumnya sesudah pulang sholat Id. Kalau Idul Fitri disunahkan makan minumnya sebelum sholat Id. Jadi waktu hari Idul Adha itu kita puasa. Puasanya sampai sore enggak sampai sore. Puasanya cuman berapa jam doang ya Bu? Dari mulai terbit fajar sampai kita pulang sholat Id. Idul Adha paling jam 8 ya. Jam 8, jam setengah 9 lah kalau kita ininya sama doa. Kadang-kadang kan begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi. Nggak dengerin khutbah, nggak ngikutin doa. Padahal itu yang pentingnya tuh. Ya, mama kan begitu.
Begitu salam udah lipat mukena, siap-siap mau pulang. Mikirin sayur belum diangetin sayur lodehnya. Nah besok-besok jangan ya Bu. Itu khutbah dan doanya itu yang penting. Ibu nggak sholat juga nggak apa-apa. Sama dengan orang ngaji. Ini ngaji belum selesai udah pulang. Mendingan nggak usah ngaji dari awal. Itu doa yang terakhir itu yang harus kita ikutin. Karena waktu kita terakhir doa, malaikat ngaminin, ibu pulang dianterin sama malaikat. Kalau ini pengajiannya belum selesai udah pulang duluan. Udah dapat berkat pulang aja duluan. Gak dapat doa diaminin sama malaikat. Ya Bu, besok-besok kayak gitu ya Bu ya. Makanya kalau panitia yang pintar, panitia nggak ngambilin berkat dulu. Tahu kalau bagi berkat dia pulang. Ntar aja belakangan berkatnya, udah baru dia pulang. Gitu kan. Mudah-mudahan kita mangga Bu ya. Dalam salah satu hadits qudsi dikatakan kullu amal ibni Adam lahu. Setiap anak Adam melakukan amal ibadah, pahalanya semua untuk dirinya sendiri. Kemudian apa kata Rasulullah, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa kata Allah. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang menentukan berapa dia dapat nilai pahalanya. Ada yang pahalanya dapat 100, ada yang pahalanya dapat 80, ada bahkan tidak dapat sama sekali. Karena puasanya tidak meninggalkan apa-apa yang dilarang atau apa-apa yang dapat membatalkan nilai pahala puasa. Gosipnya tetap, marahnya tetap. Ya Bu, ini kan batalin pahala puasa. Puasanya kagak batal, tapi nilai pahala puasanya. Karena pahala puasa itu cuma Allah yang tahu. Bahkan malaikat sekalipun tidak tahu berapa pahalanya orang yang berpuasa. Karena itu cuma Allah yang tahu. Insya Allah ya Bu ya, kita puasa tanggal 1 hari Senin depan, tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 10. Nah 10-nya itu cuma sebentar, suatu kelamaan. Kalau sampai 10 hari ya udah puasa tarwiyah aja sama Arafah. Ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Abbas ini apanya Rasulullah, Bu? Bu. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah pamannya Rasulullah. Paman tuh mamang ya. Mamangnya, jadi adiknya Abdullah, adiknya bapaknya Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, al-yawmu alladhi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yawmin min dzil hijjah. Al-yawmu alladhi, pada hari Dzulhijjah, pada tanggal 1 Dzulhijjah, ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam. Pada tanggal 1 Dzulhijjah adalah Allah mengampuni dosanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam kan pernah berbuat dosa ya Bu. Apa dosanya? Makan bakhuldi. Maka saat itu Nabi Adam diusir oleh Allah, suruh keluar dari surga. Sehingga ketika Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga dalam keadaan tidak memakai pakaian, karena pakaian surganya sudah terlepas ketika Nabi Adam memakan buah khuldi. Iblis itu asalnya dia taat sama Allah, Bu. Sama levelnya dengan malaikat. Dia enggak iri sama malaikat, tapi irinya sama Nabi Adam. Iblis itu salah satu makhluk Allah yang juga taat kepada Allah. Dia menyembah Allah sama seperti malaikat.
Dia ikuti semua perintah Allah, jauhkan segala larangan Allah. Tetapi ketika Allah memerintahkan para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, saat itulah iblis tidak mau. Kenapa kata Allah kamu enggak mau sujud? Ini kan perintahku kata Allah. Padahal saat itu adalah iblis itu salah satu makhluk Allah juga yang taat pada Allah. Karena apa, Bu? Karena di hatinya ada sifat sombong. Sombong ini yang menyebabkan iblis laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma satu tuh, gara-gara dia enggak mau sujud disuruh sama Allah. Dia sombong, masa saya, ya Allah saya harus sujud sama orang yang saya tahu bikinnya aja dari tanah lempung. Saya kan dari api, kata iblis. Ini karena sombongnya iblis. Sehingga iblis pun oleh Allah diusir dari surga. Awalnya iblis juga tinggalnya di surga sama-sama dengan para malaikat. Jadi kalau kita punya sifat sombong dalam diri kita, berarti sifat itu menyamai sifatnya. Ya, jadi iblis itu nggak mau taat sama Allah, suruh sujud sama Nabi Adam. Karena kesombongannya itu, dia akhirnya diusir juga oleh Allah dari surga. Ya. Jadi hari yang pertama tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah hari diampuninya dosa Nabi Adam alaihi salam. Yang kita kenal doanya Nabi Adam itu apa, Bu, dalam Al-Qur'an? Hah? Bukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini jangan pernah kita lupain tuh setiap habis sholat. Tuh Nabi Adam aja cuma sekali, Ibu ya. Dia berbuat kesalahannya itu doang tuh. Tapi dia merasa dosanya ya Allah luar biasa. Diampuninya berpuluh-puluh tahun baru diampuni. Kita yang dosanya setiap saat. Kalau kita ngomong sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Padahal baru minta ampun, selesai itu udah bikin dosa lagi. Nabi Adam sujud sama Allah, gak ngangkat-ngangkat kepalanya puluhan tahun. Begitu dengar kata Allah saya ampuni, baru Nabi Adam ngangkat kepalanya. Itu baca doa Rabbana zalamna anfusana, berapa puluh tahun? 40 tahun baru diampuni. Kita dosanya banyak, masa pengen buru-buru diampunin. Istighfarnya aja kita sambil jalan, ya nggak sungguh-sungguh. Nabi sambil nangis sujud, nggak berani ngangkat kepalanya sebelum kata Allah saya ampuni dosanya. Kita meminta ampun dosanya banyak, istighfarnya sambil jalan, ya kan? Kadang-kadang kita manusia banyak nggak malunya sama Allah. Minta banyak, ibadahnya kurang. Dosanya banyak, tapi minta ampunan dosanya nggak serius. Allahumma antas salam aja sambil buka mukena, Allahumma lantas jalan. Gitu kan kita ya Bu ya. Mudah-mudahan ini kita sudah tua-tua lah. Mudah-mudahan kita bisa merubah itu semua. Karena umur kita sudah waktu subuh. Ya, udah waktu senja lagi subuh. Penyakit udah banyak, udah dikurangin sama Allah nikmat-nikmatnya tuh. Ya. Tapi dengan sakit kita berharap dosa-dosa kita diampuni itu Bu. Ya, karena sesungguhnya ketika kita sakit, Allah menginginkan kita ketika kita menghadap Allah kita nggak punya dosa. Kalau Allah sayang sama hambanya yang banyak dosanya, tidak bisa ditebus dengan amal kebaikannya. Kata Allah, ini lu kalau dosanya kamu terlalu banyak. Kalau dengan ibadah kamu, dengan sholat kamu, sedekah kamu belum mencapai, belum terhapus dosa-dosamu, maka aku berikan kau penyakit. Nah dengan sakit inilah kamu bisa ditebus dosanya. Karena aku berharap kata Allah ketika kamu menghadapku, aku ingin engkau dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Jadi kalau dikasih sakit jangan ngeluh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit ini ya Allah jadi penggugur dosaku ya Allah. Ibu kalau orang nggak pernah sakit, nggak pernah diperhatiin sama Allah, ibu jangan merasa itu orang nggak pernah sakit-sakit ya. Ya, nggak ada sakit-sakit tuh orang sehat terus. Itu istidraj namanya. Contohnya siapa Bu? Fir'aun seumur hidupnya nggak pernah sakit. Tuh, kalau kita nggak pernah sakit takut kayak Fir'aun. Naudzubillah. Fir'aun selama hidupnya nggak pernah sakit, makanya dia sombong. Ya, dikasih sama Allah nggak pernah sakit. Dia dari mana dosanya dia digugurin? Udah ngaku dirinya Tuhan, zalimnya luar biasa. Sama orang main bunuh-bunuh aja kalau dia nggak suka. Perempuan yang dia mana suka, sekalipun bini orang kalau dia suka diambil. Itu Firaun. Makanya kalau ibu nggak sakit, mesti istighfar ya Allah. Jangan-jangan Allah nggak sayang sama saya. Saya takut kayak Firaun. Naudzubillah min dzalik. Kalau Firaun nggak pernah sakit Bu. Ya, akhirnya jadi sombong tuh Firaun. Ngaku dirinya Tuhan. Nggak pernah sakit ya. Kalau kita dikasih sakit ya Allah, mungkin dengan jalan ini ya Allah, Allah ampuni dosa saya. Iya, ikhtiar tetap ikhtiar. Firaun kurang apa, mau dokter yang paling hebat di dunia dia panggil, dia bayar. Orang dia nggak pernah sakit. Ya, itulah karena Allah menghendaki dia itu nggak jadi orang, karena dia ngerasa dirinya Tuhan. Kata Allah ya coba katanya. Begitu dia kelelep baru dia ngomong. Ya udah mau kesumpel tuh sama apa namanya buih di laut, dia baru mau ngomong aku beriman kepada Tuhannya Musa, baru mau ngomong begitu dimasukin sama Allah tuh. Enak banget kata Allah. Kemarin ngaku dirinya Tuhan, ya kalau memang dirinya Tuhan, ketuhan kan gak pernah mati gitu ya. Jadi jangan pernah kita merasa sombong diri kita ketika kita nggak sakit, bangga kita. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Hati-hati ini. Takut kita nggak diperhatiin sama Allah. Kita sakit sampai ibu kena ketusuk duri, atau ibu lagi nyuci ikan kena duri, itu sesungguhnya Allah pengen menghapus dosa kita. Hatta kita tertusuk duri itu sesungguhnya kita sedang dihapuskan dosanya oleh Allah. Asal kita ridho ikhlas. Jangan pas ketusuk duri ngomongnya macem-macem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita ketusuk atau ibu lagi pakai kanci pakai bros ketusuk, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah pengen lagi ngapus dosa kita. Ya. Jadi kalau yang sakit, mudah-mudahan sakitnya jadi penggugur dosanya. Jadi menambah amal kebaikannya dan Allah angkat derajatnya. Derajatnya apa? Derajat sebagai orang yang sabar. Orang yang sabar itu masuk surganya tanpa hisab. Orang yang sabar. Makanya Nabi Ayub ketika sakit dia lama gak pengen minta sama Allah, minta disembuhkan gak? Malu kata Nabi Ayub. Sampai isinya, wahai Nabi Allah, kau kan seorang nabi, udah sih minta sama Allah supaya cepat sembuh. Padahal lo digigitin ular semua. Cuman minta sama Allah apa? Ya Allah jangan sampai digigit dimakan hatinya. Cuman itu, kalau hati saya udah digigit sama ular, saya bagaimana saya harus menyebut namamu ya Allah untuk zikir kepadamu. Cuman itu Nabi Ayub, kalau ularnya ada yang jatuh bu diambil, taruh lagi di badannya. Itu Nabi Ayub. Kadang yang jatuh diambil lagi. Sampai Nabi Ayub itu kan diasingkan oleh masyarakat, ditaruh di dalam hutan. Karena apa? Baunya. Nabi Ayub kenapa nggak minta cepet-cepet sembuh? Saya baru sakit berapa tahun, kata Nabi Ayub. Saya dikasih sehat sama Allah berapa puluh tahun. Itu Nabi, itu kan Nabi Ustazah. Iya itu memang Nabi. Kita manusia biasa, paling tidak ketika baru dikasih sakit jangan marah-marah. Ya Allah kenapa sih saya kasih sakit? Saya dikasih sakit begini, ini kan sakitnya orang kaya ya Allah. Sakit jantung kan sakitnya orang kaya. Lah memang orang sakit, Allah ngasih sakit orang kaya sama orang miskin harus dibeda-bedain? Enggak. Masa orang kaya kalau mati gampang, orang susah matinya susah? Ya enggak begitu. Ya, tergantung amal ibadah kita. Ketika orang yang susah dikasih penyakit yang berat, kata Allah saya kepengen kamu sabar enggak, lebih sabar enggak?
Kamu dikasih susah udah sabar. Kasih sakit sabar enggak? Masih sabar enggak? Karena sesungguhnya kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Maka dicoba lagi sama Allah. Ya Bu. Ternyata begitu dikasih sakit dia masih sabar. Nabi Ayub kan gak langsung sakit Bu. Nabi Ayub pertama diambil dulu tuh sama setan tuh. Dibakar. Ininya apa namanya kebunnya sama setan. Ditiup. Dikasih tahu, Ayub, itu pohon-pohon apa kebun kamu habis kebakar. Alhamdulillahirabbil alamin kata Nabi. Kata setan ini masih nyebut nama, masih bersyukur sama Allah. Kemudian apa lagi? Diambil anaknya satu persatu meninggal. Masih tetap Nabi Ayub memuji Allah. Kata setan ini ternyata dia masih tetap. Kita baru dikasih sakit kepala aja, udah mau ngaji, ya Allah sakit kepala saya nggak jadi ya Allah, padahal saya udah mau ngaji. Iya Bu, kakinya sakit, padahal mau ngaji ya Allah, tapi kaki saya sakit, nggak jadilah. Padahal justru dengan sakitnya datang ke majelis ilmu, insya Allah sakitnya hilang. Coba kalau Ibu nggak percaya, Ibu lagi sakit kepala nih, Ibu pelan-pelan, ya, nyampe juga. Di rumah mah belum tentu diampuni dosanya. Ke majelis Ibu baru ngelangkah aja kan diampuni dosanya. Setiap langkah dikasih kebaikan, diampuni, digugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Pula datang ke masjid, ketemu sama teman-teman. Sehat, alhamdulillah sehat. Padahal lagi sakit kepala. Tapi kita memuji Allah dulu kan. Alhamdulillah sehat. Sehat jadinya. Yang kalau di rumah kan gak ada yang nanya-nanya Ibu sakit kepala. Ibu ngeringkuk doang. Paling nanya nanti pulang ngaji, lo kok gak ngaji? Iya gue sakit kepala. Oh ya mudah-mudahan cepat sehat ya. Cuman gitu doang. Kalau di majelis salim salaman, ditanya Ibu sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi, sehat Bu? Alhamdulillah. Maafin ya. Sehat jadi bener. Kan doa. Yang pertama kita memuji Allah dulu, alhamdulillah sehat. Ya, kan gitu. Kakinya sakit, Ustazah ya Allah pengapuran lagi kumat nyut. Bawa ngaji. Biar kata selonjoran Ibu pegangin tuh kaki ya Allah, mudah-mudahan kasih sehat. Kata Allah ini hambaku betul-betul cinta kepadaku. Walaupun keadaan dia sakit dia tetap mau datang ke majelis ilmu ya Allah. Kata Allah, aku ampuni dia dosanya. Aku angkat penyakit-penyakitnya ya Allah. Tuh. Ibu biar kata di pengajiannya mas sambil ngantuk kayak nggak masalah, yang penting nggak ngobrol aja itu. Kalau ngobrol nggak nyambung. Kalau orang tidur dikasih pahala, tidur itu nikmat. Ada banyak orang nggak bisa tidur, Ibu sampai dikasih minta obat sama dokter. Dokter saya susah tidur. Kalau minum obat baru dia bisa tidur. Makanya ketika di majelis itu bisa tidur adalah nikmat. Bukan gitu, kalau di rumah susah tidur, Ibu datang ke majelis pasti tidur. Ya, besok-besok kalau Ibu susah tidur di rumah, datang ke majelis. Apalagi kalau gurunya udah ngomong, udah pasti ngantuk. Kayak dikipasin kan, Masya Allah itu kan nikmat bisa tidur. Di rumah nggak bisa tidur, di majelis bisa tidur. Itu nikmat. Tidur itu nikmat yang luar biasa. Kita lanjut. Apa kata Rasulullah? Man shama dzalikal yauma ghafarallahu lahu kulla dzambin. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari pertama tanggal 1 di bulan Hijjah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Tuh. Ibu, Nabi Adam diampuninya pada tanggal 1 Dzulhijjah. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dosa-dosa kita diampuni itu kalau kita puasa. Besok hari Senin. Hari Senin itu bertepatan dengan hari yang biasa Rasulullah puasa. Rasulullah kenapa puasanya di setiap hari Senin dan hari Kamis? Kata Rasulullah, karena pada hari Senin dan hari Kamis saat itulah amal kita diperlihatkan kepada Allah. Aku berharap ketika dilihat amalku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Rasulullah Bu, yang tingkatannya maksum, ya, yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih rajin puasa, rajin tahajudnya sampai kakinya bengkak. Kita
Belum ada jaminan kita masuk surga langsung. Masih puasanya males. Bangun malamnya juga ogah-ogahan. Kalau lagi kebangun ya bangun, kalau nggak kebangun ya kagak bangun. Ini kan? Kita banyaknya tidur, Rasulullah banyaknya sholat. Kita mah kalau kakinya bengkak kagak sholat, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Kita mah kalau bengkak boro-boro. Ya Allah, udah bisa sholat wajib aja udah alhamdulillah. Ustazah saya boro-boro, saya sholat tahajud. Kayak gitu ya. Padahal mah bangun aja, sholatnya sambil duduk juga nggak masalah. Kita bangun Bu, kita bangun dari tidur. Untuk niat untuk sholat, itu tempat tidur aja udah ngomong. Itu udah doain kita. Itu kata tempat tidur. Ayo bangun. Ya Allah, berikan dia nanti tempat tidur yang empuk. Itu kata tempat tidur. Ibu bangun pelan-pelan, pakai sendal. Apa kata sendal? Ya Allah, luruskan jalannya dia, tetapkan jalannya dia, jangan sampai dia terpleset ke dalam api neraka. Itu sendal ngomong. Cuman ibu nggak denger aja tuh sendal ngomong. Kalau sendal ngomong ibu pakai, nggak jadi dia. Udah masalah mau tahajudnya malas, denger sendalnya ngomong, doain kita, nggak jadi. Sebelum kita ke kamar mandi ambil gelas, kita minum air hangat. Apa kata gelas? Ya Allah, berikan dia nanti minum dari telaga Kautsar. Berikan dia minum dari gelas-gelas dari emas di surga. Tuh. Semua yang ada di dalam rumah kita mendoakan kita semua ketika kita bangun malam untuk tahajud. Saya juga bangun Ustazah tiap malam, tapi kencing doang. Lihat baru jam 2, nanti dulu lah jam 3 aja bangunnya. Masih kemalaman, tiduran dulu dah. Dibangunin kata Allah, kamu kan minta bangun jam 3, dibangunin sama Allah. Begitu bangun, tadi dulu baru jam 3, tadi 3:30. Ya, akhirnya Allahu Akbar udah azan. Ya, udah azan. Padahal saya kan mau tahajud katanya. Ngomong begitu. Ya, Bu. Padahal udah dibangunin sama Allah. Cara Allah membangunkan kita untuk kita dekat sama Allah boleh bisa jadi dengan kita pengen kebelat pipis, atau kita digigit nyamuk, atau kita dengar suara tikus. Ya, Bu. Itu cara Allah untuk membangunin kita. Sayangnya Allah sama kita. Kita pasang alarm, kadang-kadang sama alarm nggak bangun. Begitu dengar suara tikus bangun. Itu cara Allah ngebangunin kita mungkin supaya apa? Kita dekat sama Allah. Nah maka ketika Allah bangunin kita, jangan pernah kita sia-siain. Ketika dibangunin sama Allah jam 2, udah bangun jam 2. Itu sepertiga malam pertama Allah turun ke langit dunia untuk melihat apa? Melihat hambanya yang lagi ngangkat tangan. Ini hambanya minta apa nih kata Allah? Oh dia minta diampuni dosa, ampuni dosanya. Dia minta apa nih? Ya Allah saya minta rezeki yang banyak. Kasih rezeki yang banyak. Tapi ya Allah, kenapa saya rajin, udah duhanya rajin, tahajudnya rajin. Saya minta kaya kok belum dikasih kaya-kaya ya Allah. Katanya doa malam itu diijabah. Kita introspeksi diri kita juga. Waktu sholatnya kita ingat sama Allah apa enggak? Kita sholatnya cuma minta kaya apa minta memang karena Allah, kan gitu ya Bu. Kalau memang kita karena Allah ikhlas, karena Allah ya Allah apapun yang kau berikan aku ikhlas ridha. Rizki itu bukan hanya uang yang banyak, tapi rizki itu adalah sehat badan, itu adalah rizki. Sehat itu rizki yang paling besar. Ibu coba banyak duitnya, mobilnya banyak, sakit stroke, bisa nggak ibu pakai mobil? Ya nikmat itu adalah nikmat sehat, Ibu. Jadi kita harus banyak bersyukur dengan nikmat kesehatan. Itu tentunya dengan apa? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Kemudian yang kedua, wal yaumut tsani istajaba Allahu du'a Yunus alaihi salam. Fa akhrajahu min batnil huti. Man shama dzalikal yawma kana kaman 'abadahu Allah ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata 'aini. Pada hari yang kedua
di bulan Dzulhijjah adalah dikabulkannya doanya Nabi Yunus alaihi salam. Fa akhrajahu min batnil huti, maka Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nabi Yunus lama di perut ikan, Bu. Gelap. Enggak ada lampu di perut ikan. Dia masuk ke dalam perut ikan. Begitu masuk ke perut ikan, dia langsung doa sama Allah, ya Allah, saya ini banyak berbuat zalim. Kenapa Allah kasih masuk ke dalam perut ikan Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus melanggar perintah Allah. Kata Allah, jangan kau tinggalkan kaummu sebelum aku perintahkan. Tapi Nabi Yunus udah nggak kuat nih, karena kaumnya badar banget. Ya Bu, akhirnya Nabi Yunus pergi ke tepi pantai. Begitu melihat kapal, dia ikut naik kapal. Ternyata ketika Nabi Yunus naik, ini kapalnya keberatan, goyang. Maka kata yang punya kapal, aku ini harus diundi, siapa nih harus turun. Ya. Dikocok pakai undian. Ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Sampai 3 kali Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus yang dikeluarkan. Dimakanlah dia, masuk ke dalam perut ikan Nun. Ya. Kenapa? Itu tadi Nabi Yunus nggak ikutin perintah Allah. Kata Allah, jangan kamu tinggalin tuh kaum kamu. Tapi yang Nabi Yunus nggak kuat, kaumnya badar banget. Hanya masuklah dia ke dalam perut ikan. Maka doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ketika kita merasa diri kita banyak dosa, di samping kita baca Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, Rabbana dzalamna, aku ini banyak mendolimi diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, dan aku meminta ampun kepadamu. Wa tarhamna nakunna minal khasirin. Andaikan kau tidak mengampuni aku, ya Allah, kau tidak mengasihi aku. Kita ini diampuni dosanya oleh karena kasihan Allah terhadap kita, rahmannya Allah. Dan nakunna minal khasirin, sesungguhnya aku menjadi orang-orang yang rugi. Maka terus kita meminta ampun kepada Allah dengan kita membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk ketika kita sakit, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Andaikan kita wafat, ketika kita membaca itu, maka wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita lagi sakit, ibu baca itu, maka mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ampuni dosa. Jadi kalau lagi sakit jangan bilang aduh ya Allah sakit amat ya Allah. Baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bacain istighfar, ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Man shoma dzalikal yauma kana kama na'badallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadati tarfata ini. Barang siapa orang yang berpuasa pada hari yang kedua di bulan Dzulhijjah, Allah mengampuni dosa-dosanya selama 1 tahun dan dianggap sebagai orang yang tidak pernah bermaksiat walaupun sekejap mata. Tuh, pahalanya besar banget. Ya. Kalau yang pertama diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kedua, hari kedua diampuni dosanya selama 1 tahun dan dianggap sebagai orang yang tidak pernah melakukan maksiat walaupun cuma sekejap mata. Kita mah kedipan mata aja dosanya banyak. Ya, Bu. Tanggal 2-nya. Ya, jadi nanti hari Senin tuh di samping tanggal 1 Dzulhijjah dan juga hari Senin itu biasa Rasulullah puasa Senin Kamis kan? Pahalanya double tuh. Tapi kalau yang masih punya utang puasa bagaimana? Qadha. Niat saya puasa bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Tapi kalau masih punya utang puasa mana dulu bayar qadha dulu. Mudah-mudahan ketika bayar qadha di tanggal itu dapat pahala juga kita puasa Dzulhijjahnya, puasa Seninnya, bayar utangnya kebayar, pahala puasa sunahnya juga kebayar. Tapi kalau yang tua-tua masa iya bayar utang puasa, emang men? Bu ada nenek-nenek men?
Ada kalau pas lebaran puasa mah Bu, banyak di koja nenek-nenek pada men. Yang nggak puasa berarti men. Kalau yang nggak puasa kan orang lagi head, ya Bu ya. Yang nggak puasa itu pertama orang yang sedang head atau nifas, yang kedua orang gila. Orang gila kan nggak ada kewajiban puasa. Dia emang nggak puasa juga nggak malu. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak head atau dia, ibu yang ngomong ya. Orang nggak ada malunya kan? Dia nggak puasa, nggak ada malunya. Orang nenek-nenek makan bakso di koja tuh. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mah nggak seperti itu ya Bu ya. Habis lahiran nenek-nenek ada yang lahiran ya. Masya Allah nenek lahiran. Kemudian di hari yang kita wal yaumut tsalitsu alladzi istajaba Allah fi du'a Zakaria alaihi salam. Pada tanggal 3 Dzulhijjah yaitu Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Doanya apa Nabi Zakaria? Nabi Zakaria kan kepengen punya keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya. Jadi itu doanya Nabi Zakaria. Kata Rasulullah Pak, man shama dzalikal yauma istajaballahu du'aahu. Barang siapa orang yang berpuasa pada tanggal 3 di bulan Dzulhijjah, maka doa-doanya diijabah oleh Allah. Seperti Allah mengijabah doanya Nabi Zakaria. Ya. Jadi ini dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu luar biasa keutamaannya kita berpuasa di bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang Allah lebih senang kepada hambanya yang beribadah di bulan Dzulhijjah. Kalau kita belum bisa menunaikan ibadah haji, maka supaya pahala kita sama dengan orang melaksanakan ibadah haji, berpuasa pada tanggal 8, 9, 10 atau yang lebih utama lagi dari tanggal 1 tadi. Dari tanggal 1, Ibu, kita mah udah nggak ada yang direpotin. Ibu nyusuin enggak, hamil juga enggak, apa yang direpotin? Ngopinya ganti, malam bangun, jam 4 bangun sahur. Ya, kita doa sama Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kita Allah izinkan kita untuk bisa berpuasa di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kasih kekuatan sama Allah. Ini puasanya di bulan ini luar biasa pahalanya Bu. Kenapa? Panas. Panasnya luar biasa. Kadang-kadang nyampe 43 ya, 43 derajat panasnya. Apalagi yang lagi di Arafah nanti. Panas banget. Ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa puasa tuh Bu. Ya. Sampai 5 ya Bu ya, sampai ya teman. Sampai jam 3. Tadi baru ke 3 ya. Sekarang ke 4. Wal yaumus rabi'u alladzi wulida Isa alaihi salam. Pada hari yang keempat di bulan Dzulhijjah adalah dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Man shama dzalikal yauma nafallahu anhul ba'sa wal faqra fakana yaumul qiyamah ma'as safaratil bararatil kiram. Barang siapa orang yang berpuasa pada tanggal 4 di bulan Dzulhijjah, maka dijauhkan oleh Allah dari kefakiran. Dan pada hari kiamat dia akan bersama-sama dengan bararatil kiram. Siapa itu? Para nabi. Sebab puasanya sehari. Ya, tapi pahalanya luar biasa. Dan juga memang godaannya luar biasa. Kalau kita puasa tanggal 4 itu dijauhkan dari sifat kefakiran. Ya. Hari keempat hari lahirnya Nabi siapa Bu? Nabi Isa alaihi salam.
Wal yaumul khamisu al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihi salam. Sedangkan pada hari yang kelima di bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Nabi Musa dilahirkan. Jadi tanggal 4 Nabi Isa, tanggal 5 Nabi Musa. Man shama dzalikal yauma bari'a minan nifaqi aw min adzabil qabri. Barang siapa orang yang berpuasa pada tanggal 5 di bulan Dzulhijjah, Allah jauhkan dia dari sifat nifaq. Apa itu nifaq? Munafik. Orang munafik itu di depannya baik, di belakangnya ngomongin. Itu orang munafik namanya. Kalau janji nggak mau nepatin, kalau dipercaya dia khianat. Ya. Au min adzabil qabri, atau dia dijauhkan oleh Allah dari azab kubur. Itu orang yang berpuasa pada hari ke-5 di bulan Dzulhijjah. Wal yawm as-sadisu al-yawmul ladzi fatahallahu ta'ala linabiyhi fil khaira man sama yanzurullah ilaihi birahmati fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Pada barang siapa orang pada hari ke-6 adalah hari Allah membuka linabihi, kenabian. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal ke-6 di bulan Dzulhijjah, Allah memandang dia dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Fala yu'adzibu ba'dahu abadan, dan dia tidak akan mendapatkan siksaan selama-lamanya. Gak disiksa tuh Bu, gak dapat siksaan karena kan dari awal sudah Allah ampuni dosanya. Ya, dikabulkan doa-doanya seperti doanya Nabi Zakaria. Kemudian dikeluarkan dari segala kesulitan. Dan dianggap oleh Allah kalau yang berpuasa pada tanggal 3 seperti orang yang tidak pernah bermaksiat. Selama 1 tahun dia tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ke-6-nya Allah jauhkan dia dan Allah berikan dia rahmat, kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, maka apa yang diminta oleh hambanya pasti dikasih. Kita kalau sudah senang, sayang banget sama anak kita yang nurut, ya Bu, pasti akan beda dengan anak yang rada-rada susah dibilanginnya. Ada, kita kan punya anak, ada yang gampang dibilangin, ada yang rada-rada susah dibilangin. Kalau mau yang gampang dibilangin, sayangnya minta ampun kita kan. Apa jadi minta, karena dia nurut. Apa jadi minta kita kasih. Tuh kita aja, apalagi Allah. Kalau Allah udah sayang sama hambanya, apa yang hambanya minta, bahkan sebelum hambanya minta Allah udah siapin. Kita kan pengennya dikasih rahmat sama Allah, terus kasih rahmat. Rahmat Allah itu 100%. Ya. Tetapi cuma satu yang Allah baru kasih di dunia. Dan satu itu dibagikan ke seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah. Ini yang satu. Baru satu aja dikasih seluruh makhluk Allah. Luar biasa nikmatnya yang kita rasakan yang Allah berikan dengan rahmat Allah. Apalagi nanti yang 99%-nya nanti di akhirat. Yang baru 1% dibagi-bagi ke seluruh makhluk Allah aja, kita gak akan bisa menghitung nikmat Allah. Kalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Apalagi kalau nanti di akhirat 99% itu sudah dikasih sama Allah. Semuanya. Ini dunia baru cuma satu. Itu dibagi-bagi. Kalau nanti di akhirat untuk sendiri-sendiri kasih. Itu surga. Tapi sifat rahimnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau sifat rahmannya Allah, sayangnya Allah untuk seluruh makhluk Allah. Mau yang beriman, mau yang gak beriman, yang taat maupun yang tidak taat, Allah kasih. Ya orang gak sholat aja bahkan rezekinya tambah banyak. Kalau gitu gak usah sholat Ustazah. Itu istidraj namanya Bu ya. Jadi jangan pernah kita merasa dia padahal orangnya gak pernah sholat,
sodakonya aja susah pelit, tapi kok kaya banget dia ya, kayaknya uangnya kagak ada serinya. Kita mah yang rajin sholatnya, sodakonya juga insya Allah rajin, tapi kok gini-gini aja ya Allah. Kadang-kadang kita begitu kadang-kadang ya manusia. Tapi sesungguhnya kata Allah, kamu jangan silo sama dengan ini, lagi kalau bahasa orang kresek dipopogin gitu Bapak ya, lagi diolok sama Allah. Yuk sampai apa boji diulur sama Allah ya, setelah gitu ya lagi. Ayo kata Allah, nih saya kasih kamu, mau minta apa kamu saya kasih, walaupun kamu nggak pernah ibadah, kamu nggak pernah sodako, nih saya kasih, kamu minta apa? No, orang Cina bu, emasnya banyak, padahal dia nggak pernah pakai emas. Yang pakai emas siapa? Nih kita yang punya duit ya. Dia emang gak nikmati tuh emasnya bu, mana ada toko emas yang pakai emasnya banyak, nggak ada. Dia mah dijualin emasnya banyak. Itu sama Allah di apa namanya, diulur terus sama Allah. Ayo terus dikasih banyak. Kenapa kata Allah? Nanti lu nggak bakalan dapetin kenikmatan. Sekarang kenikmatan cuma kenikmatan dunia doang. Kenikmatan akhiratnya sama sekali dia tidak dapatin selama-lamanya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, kata Allah kan nanti kamu akan dapat nikmat yang lebih besar lagi. Yang itu selama-lamanya. Kenikmatan dunia mah cuma sebentar doang. Ada batasannya. Sesuai umur kita, umurnya 63, iya cuma 63 tahun itulah kenikmatannya. Selebihnya gak ada. Kenikmatan nanti di akhirat yang itu selama-lamanya. Bukan selama hidup, selama-lamanya. Karena tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian, sesudah yaumil qiyamah. Jadi kalau kehidupan di dunia itu ada selama hidup doang. Ya selama hidup doang berarti hidup doangnya itu berapa? Itulah kenikmatan yang Allah berikan hanya sementara. Kita kan orang yang beriman kepengennya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka tidak kenal dengan doa itu. Makanya Allah kasih banyak. Tapi betapa menyesalnya diri kita sudah di dunianya susah, nggak pernah sholat, di akhirat apalagi. Tapi walaupun di dunianya susah, mudah-mudahan nanti di akhirat Allah kasih kegembiraan, kebahagiaan yang melebihi dari yang di dunianya dia bahagia. Ya bu, kan kita tahu kalau orang yang tidak beriman sama Allah itu kenikmatnya cuma sementara doang. Karena di akhirat tidak akan pernah dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan sedikit pun. Walaupun dia mengemis kepada Allah, kata Allah, andaikan unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, baru dia bisa masuk surga. Mungkin apa enggak tuh bu? Ya mungkin kan? Itu ada dalam Al-Quran. Kan ketika orang kafir minta sama orang surga, ketika orang surga lagi jalan-jalan tuh kan diperlihatin sama Allah tuh, ya. Nanti orang-orang yang di surga, di neraka itu bisa melihat orang yang di surga. Begitu juga orang surga lihat di neraka. Kata orang yang di neraka, wahai orang yang dalam surga, berikan sedikit aja saya tuh makanan dari surga. Apa kata orang surga? Ini saya nggak berani ngasih kamu, kan ini bukan makanan kamu. Dia meminta sama Allah, ya Allah, saya masukin sebentar aja katanya ke surga. Sebentar doang. Kata Allah dalam Al-Quran, diejek sama Allah akhirnya kan, andaikan unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum, itu baru bisa. Kan gak mungkin tuh. Itu kan artinya diejek sama Allah kan, dulu kamu begitu mengolok-olok para rasulmu kan. Maka dalam Al-Quran begitu, kata Allah, andaikan apa sapi bisa masuk ke dalam lubang jarum, baru itu kan hal yang gak mungkin. Ya. Tapi orang yang beriman pasti akan masuk ke dalam surga, walaupun mampir dulu. Mudah-mudahan kita nggak mampir, amin ya robbal alamin. Gimana supaya nggak mampir? Kumpul sama orang-orang saleh salehah, kumpul di majelis ilmu, kumpul dengan para aulia, ya, para orang-orang saleh, para orang-orang alim. Mereka perahunya besar, mudah-mudahan kita bisa masuk perahunya, ikut dengan perahunya orang-orang alim. Pengen masuk surga,
tanpa hisab, malas ke majelis taklim. Ya Bu, malas duduk sama orang-orang alim. Gimana caranya? Kan ibadahnya orang yang alim itu lebih baik daripada tidurnya orang alim, lebih baik daripada tidurnya ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa dikatakan begitu? Orang yang bodoh sholat gampang setan godanya, tapi orang yang alim tidurnya aja setan gak berani. Ada orang tidur nih Bu di masjid, setan mau masuk gak jadi. Karena ditanya, kenapa kamu gak masuk? Itu kan ada orang sholat. Saya kalau gak ada orang sholat itu orang bodoh yang sholat gampang, tapi saya takut orang alim itu bangun. Saya takut, maka setan gak berani. Kenapa begitu? Karena orang alim, orang bodoh itu kalau sholat kadang-kadang gak tahu juntrungannya. Ada orang sholat karena gak tahu ilmunya Bu. Ini pengalaman saya lihat, dia sholat asar berjamaah. Habis sholat dia sholat lagi. Saya tanya, karena saya orangnya suka penasaran kan sholat asar tuh ada ba'di apa, dia qadha apa. Saya tanya, ibu maaf, bu tadi sholat apa ya? Saya sholat jamaah. Ibu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Kalibaru. Bu, Kalibaru, dari Kalibaru ke Koja itu kan jaraknya cuma berapa kilo? Paling juga ada 1 kilo kali ya. Kalau ditempuh dengan perjalanan naik mobil atau paling juga 1 jam kalau nggak macet. Ya, kalau nggak macet punya 1,5 jam juga bisa. Terus ibu tadi jamak sholat apa? Jamak sholat asar sama maghrib. Bu, maaf saya bilang. Ini karena apa Bu? Itu karena kejahilan, kebodohan ya. Akhirnya yang tadinya dia berbuat baik niatnya, tapi karena tidak sesuai dengan ilmu, mardudatun la tuqbal, tidak diterima. Akhirnya saya kasih tahu, maaf ya Bu, kalau sholat jamaah jaraknya segini Bu. Kalau sholat maghrib udah begitu di jamaah maghrib 2 rakaat. Itu karena nggak pernah duduk majelis ilmu barangkali. Kan di mana-mana sholat maghrib walaupun di jamaah tetap 3. Dan kaitannya sholat maghrib itu dengan isya. Nggak boleh maghrib dengan asar. Ini kan tidak dengan ilmu. Habis saya Bu kalau dari sini pulang maghrib keburu-buru tak anak kita beli bukaan segala macam katanya. Jadi saya sholat ini aja dulu salat jam 3, tapi nggak boleh Bu. Dan juga sholat maghrib itu kalau di jamaah tetap 3. Ibu jayakan dari sini sampai Kalibaru. Kalau asar itu dengan dohor, maghrib dengan isya, tapi maghrib tetap 3 walaupun di jamaah. Oh iya Bu kata. Itu kenapa? Orang yang tidak tahu ilmunya, nggak mau nanya, ya kan Bu? Akhirnya dia melakukan suatu kesalahan yang itu kesalahannya yang fatal. Makanya pentingnya kita duduk di majelis ilmu, pentingnya kita punya guru, supaya apa-apa yang kita tidak tahu kita tanya. Yakin orang ini nggak pernah duduk di majelis ilmu mungkin, atau dia nggak pernah mau nanya, malu. Kadang-kadang orang begitu, nggak bisa, nggak mau nanya, malu mau nanya, ketahuan banget saya nggak bisanya. Akhirnya apa? Salah terus kan? Ya, nggak bisa beneran. Mudah-mudahan dengan duduk kita di majelis ilmu, apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Kalau kita belum tahu, kita tanya sama guru-guru kita. Gitu ya. Mudah-mudahan sedikit ini saya sampaikan, kita bisa melaksanakan yang tadi apa Bu keutamaannya Bu? Puasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, pahalanya luar biasa. Ya, Allah lebih cinta kepada orang yang melakukan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Ya, mudah-mudahan kita sampai umur kita, Allah izinkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau kita ada rezeki, kita kurban. Ya. Jangan pernah ibu bilang kurban perasaan, nggak boleh. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan ya Allah saya bisa kurban. Kalau tahun ini belum bisa kurban ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya kau berikan untuk bisa kurban nanti di tahun depan. Jangan Bu, itu doa. Kalau bilang korban perasaan, akhirnya perasaannya berkorban. Jadi korban perasaannya belas kitanya gitu ya. Tapi ya Allah, mudah-mudahan tahun depan Allah berikan saya keluasan rezeki, saya bisa kurban. Amin ya Rabbal. Paham Bu? Kalau belum paham Ibu boleh tanya. Insyaallah ya. Ini sebelahnya belum selesai karena sampai 10 utamanya, tapi karena waktunya yang
Ya Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kekuatan iman Islam kita. Sebelum kita tutup dengan doa, kita doa mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa berpuasa dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, dan Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun hiasi malam-malam di malam Dzulhijjah ini untuk kita lebih banyak bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita bangun malam, pas doa kita bersamaan dengan doanya para hujjaj yang sedang berdoa di tanah suci Mekah dan berdoa di padang Arafah, doa kita nyambung sehingga doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. La diniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah saja kita doakan untuk para jamaah haji, baik yang dari Indonesia maupun haji seluruh dunia yang berhaji tahun ini. Saudara-saudara kita juga mudah-mudahan disehatkan badannya, ya Allah, diterima hajinya menjadi haji yang mabrur-mabrurah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin a'udzu wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita 'anna da'iman abada. ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعلم، وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت وما لا أعلم. اللهم إنا نسألك جنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، وأعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتك وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصرنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا الشاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت، والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اللهم اغفر ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nihaya yang telah memberikan pelajaran-pelajaran tentang kita berpuasa di bulan haji. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.